Nah itu tadi ayat di mana ayat Sejak itu? kapan? Ini Alkitab Sabda ini di Bangsa Ibrani, teks Ibrani menyebut alif bata. Apakah alif batu bata ini bahasa Ibrani? Ya. Tuhanmu batu bata. ini di Bible ada alif bata ini. Mana sih? Tuh ada alif bata tuh. Ini Bible Alif ini. bata ini sejak kapan? Mana ku tahu salahkan Kita Bible, Yahudi, salahkan aku membaca tulisannya aja. Jadi kalau benar, Berani Ngapain aku pula di dalam? menggunakan alif batu bata. jadi pendeta besar Gimana? Apa Gimana? mengajarkan alif bata Ini kan ini Yang kan lucunya, contoh bukti yang batalin Paulus. ajaran kalian ini enggak benar. Oh, Aku punya data nih. ini Paulus. Iya. Gitu. Sejak kapan? Ini boleh aku tunjukin ya Kita pihak datanya ya. Yahudi yang teks bahasa Ibrani menulis tulisan Arab alif batu bata. Nah, ini ya. Ini kan sangat lucu. Ya. Di Ibrani 61 ya. Nih. Mhm. Ya. Kemudian Ya. Oh iya, oke. Mungkin di skip aja ke minta magang. Mungkin itu mau dijelasin tentang data yang valid itu daripada dari 6 nomor 1. Silakan minta magang, di skip aja. Jelasin dulu bang, bentar bang, sebelum ke pendeta magang jelasin Oke, dulu. baik. Ini. Jadi kalau aku itu jelas mengambil data yang valid dari Bible, Bang Boy. Ya gitu ya. Ini kita mengambil Alkitab Sabda. Harus tahu kalian, Bible kalian banyak versinya, banyak revisinya. Gitu ya. Banyak dia punya terjemahan-terjemahannya. Jadi ini yang tertulis di Bible kalian. Gak tahu apa visi dan misinya daripada tahun ke tahun, gak tahu. Mungkin udah ramai yang tertipu, udah ramai yang dibohongin. Ya, kita kan hanya membacakan aja. Malahan kalau kita membaca di Celeber, versi tahun 2011 ini ada ini. Ini. Ini ya. Ada siapa di sini? Salah. Ada Isa Al-Masih itu ya, ayat lain ya. Ada itu. Mereka di Bible banyak-banyak versi. Mungkin itu yang aku bilang, Bible kalian itu harus dibaca semuanya. Bible ini nggak tahu nih Bible nih apa nih terjemahannya. Udah nyuri-nyuri kata-kata yang lain gitu ya. Malahan di Bible kata Ibrani nggak ada. Ini ngapain ada Allah di sini? Ada nggak Ibrani itu Allah itu? Ini kalau kalian perhatikan di Bible, kalian dicek Bible-nya. Jangan sampai kalian dibohongin, gitu loh. Enggak Bang Boy, ini semua di mute ini. Di sini semuanya di mute ya. Teman-temanku yang muslim pun di mute di sini supaya kita kondusif. Ya, kondusif, jangan kita ngerocos terus. Ya. Jadi kita harus pakai data yang valid dari Bible. Itu sebab Tadi dia bilang bang itu bahasa Yunaninya nggak ada. Allah ada nggak bahasa Yunaninya bang? Jelasin. Nggak ada. Yunaninya nggak ada. Ini nggak ada Yunaninya. Mana Ibrani itu nggak ada kata Allah kalau di teks yang mereka pegang ya, yang mereka pegang, yang kitab yang diterjemahkan ke Septuaginta itu nggak ada kata Allah. Ngapain kalian ambil kalau nggak ada? Ini masalah kalian Kristen, ngambil orang punya, ngambil situ, ngambil sini. Apa ini kalian botol Kristen? Ya? Ini ku bilang Kristen ini nyuri aja kerjanya. Mundur kena ke Yudaisme. Maju kena ke Islam. Nggak tahu kemana arahnya. Hilang tanpa arah. Gitu ya. Jadi harus dibaca Bible karena banyak versinya. Seperti yang ku jelasin tadi tentang ayat-ayat yang diambil gitu ya. Ini masukku. Jadi aku nggak mempermasalahkan kalau ngambil kata-kata. Jadi kita hanya membacakan aja. Kalau tentang alif bata ada di Bible kalian, terjemahan kalian, gitu ya. Malahan kata-kata lain pun banyak itu. Itu sebab aku bilang kalian Kristen nggak seperti keyakinan yang lain loh, macam Hindu, Buddha, itu berdiri sendiri loh. Ini kalau Kristen ini nyuri aja kerjanya. Nggak tahu aku. Jadi aku mengharapkan Kristen-Kristen ini supaya bisalah berdiri sendiri. Mungkin daripada sehari ke sehari ya. Mungkin ini sekarang udah zaman berapa ya? Udah tahun 2024 ya. Jadi harus direvisi lagi lah. Sebab ramai pun udah tertipu nih. Ramai yang udah Kristen-Kristen daripada mungkin tahun yang sebelumnya, tahun 90-an gitu ya. Tahun 80-an itu udah ramai yang tertipu. Ya, mungkin sekarang udah banyak juga lah ya. Jadi mungkin bisa direvisi lagi Bible kalian
Mungkin tahun depan bisa ya dijadikan perjanjian baru ataupun perjanjian bohong ataupun bahlul. Itu perjanjian baru. Itu kan aja nggak apa-apa itu. Supaya apa? Sebab udah ramai tertipu. Ini kalian ini mengambil-ngambil kitab-kitab ini nggak ngerti kalian. Sebab misi dan visi berbeda-beda ini nggak tahu aku. Ya, itu sebab kalau misionaris itu mengambil terjemahan ini supaya apa? Ramai yang tertipu. Ini pergi ke suatu tempat dibilangin Yesus itu Tuhan, Nabi Isa dulu Nabi Isa itu Tuhan, dialah juru selamat. Kepala bapa, kalian juru selamat Nabi Isa. Ini tiba-tiba sudah ramai yang tertipu, visi dan misi udah tercapai, diubah Yesus. Ini kalian, ini termasuk nih Kristen zaman sekarang ini udah tertipu, baru mereka nyari tahu gitu loh, di mana ya tertulisnya. Ini dikatakan tentang Nabi Isa alaihissalam, ada di terjemahan. Sebab apa? Nenek moyang mereka sudah ditipu dengan terjemahan, nggak pergi ke bahasa aslinya. Sebab mereka apa? Kalau dipergi ke bahasa asli, mungkin Kristen sekarang nggak ada. Mungkin begitu ya. Nah, Ya, Bang Rakel, silakan. jadi ini tadi lucu ya, ini ya Bang Woiwo ini ya, katanya Ibrani itu tidak ada urusan dengan alif bata. Ini Bang Woi yang sangat pintar tapi diam di dalam botol ya. Bahasa Ibrani itu adalah Hebrew, ya. Hebrew itu Semitik dengan yang namanya Aramik dan Arabik. Contoh, kalau di dalam Arab itu ada alif, di Ibrani ada alef. Nah, tadi yang disampaikan oleh pendeta besar adalah Yesus itu belajar alif bata. Setelah dia belajar, dia menyampaikan. Yang lucunya apa? Yang lucunya seperti ini. Yesus mengajarkan alif bata. Paulus malah bilang jangan belajar alif bata. Belajarnya bahasa Salemba aja. Nah itu tuh. Datanya di mana? Datanya di sini. Ya. Ibrani 6 nomor 1. Di bagian kuno kita cek ke bawah. Dari itu biar kita orang tinggalkan alif bata. Ya, tinggalkan alif bata pengajaran Kristus. Kata Paulus, tinggalin nih yang namanya pelajaran alif bata dari Kristus tadi. Kita belajarnya bahasa yang namanya pagan aja, Romawi itu loh. Ya kan? Nah, padahal yang lucunya di sini pada saat yang namanya pertobatan Paulus, pada saat dia katanya pertobatan bertemu dengan Yesus, ya. Di situ pertanyaannya, apakah Yesus pakai bahasa Yunani atau pakai bahasa Indonesia? Kan itu. Ternyata pada saat ke Damsik di Kisah Para Rasul 26:14, apa kata di sini? Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Yesus itu bahasanya Ibrani. Ya. Nah, Terus kenapa ada kitabnya bahasa Yunani, Bang? nah itu makanya, ya kan? Yesusnya itu bahasa Ibrani, bahasa Semitik. Ibrahim apa? Abrahamaik, ya kan? Tiba-tiba datanglah Tuhan dari bahasanya itu Yunani. Apa di sini katanya? Nah, itu Saulus. Nah, Saulus main yuk. Oh bukan ya. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, padahal di sini bahasanya apa? Ibrani, bukan bahasa Salemba. Ya, di bahasa Yunani, bukan Bang, ya. Nih. Ya tolong pahamin. Jadi Yesus itu bahasanya Ibrani, ya Bang ya. Nah, kalau Bang bilang alif bata nggak ada, jelas di sini sudah dibilang. Siapa yang batalin? Siapa yang ngajarin Abang biar nggak mau belajar Al-Quran? Alif bata. Paulus, di mana? Ibrani 6:1. Marilah kita tinggalkan alif bata pengajaran Kristus. Makanya Abang itu anti belajar Al-Quran. Bahasa sendiri aja kagak paham. Gitu, ya kan? Ini kurang apa lagi nih, udah jelas. Ya.
Satu lagi nih, kalau saran Tadi aku dia buat- bilang bang, di bahasa Yunani nggak ada alif bata katanya bang. ya bahasa Yunani kan itu bukan Semitik, itu kan pagan bang. Kalau Rasul ada nggak bahasa Yunaninya bang? Nggak ada, Kalau Nabi? nggak ada. Aduh. Yang jadi masalah gini bang. Nah ini kita main pakai data ya. Kitab abang itu dari Yunani ditranslate ke dalam bahasa Septuaginta, yaitu apa? Latin ya. Latin to Indonesia. Oh ini berapa lagi? 50 detik ya. Nah ini kita contoh bang. Ini contoh ya. Ini contoh ya. Latin ke Indonesia. Ini abang harus paham bang. Bahasa Latin aja bang. Kalau aku ketik di sini Allah ya. Ini Allah. Di sininya apa? Allah. Yang jadi masalah apa? Ya. Allah. Allah. Ah, ya, yang jadi masalah di sini kalau aku ketik apa di sini, Bang? Ini nih yang jadi masalah. Nah, ini dengar baik-baik, ya. Dengar baik-baik nih. Yesus. Kamu babi. Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah tuh. Udah jelas di situ tulisannya beda, Bang. Ya, mungkin jelas itu dataku udah, Bang ya. Mantap ya. Nah, semoga pintar. Ya, untuk selanjutnya tadi untuk penjelasan Bang Woi ini jelas-jelas ya, dia dikatakan bahwa Yesus itu disamakan dengan babi tadi ya, itu sesuai dengan bahasa yang terdapat di Google. Yesus itu kamu babi ya gitu. Itu bukan kami yang bicara, tapi kami cuma mengikuti. Gini ya, sesuai dengan di kitab Markus pasal 5 nomor 2 sampai 7 bahwa Yesus itu menyuruh roh legion untuk masuk ke dalam babi. Kurang lebih dari 2000 babi masuk ke dalam danau dan mati lemas. Lalu setelah itu sebelum dia masuk ke dalam danau, babi-babi itu melahirkan anak. Jadi ya 2000 itu masuk, sisanya anak-anak itu kamu makan semuanya. Jadi Yesus itu menyuruh tinggal kepada iblis yang namanya legion untuk tinggal dalam tubuh babi, dan babi itu dimakan orang Kristen. Tadi yang dikatakan di dalam kitabnya Anda, alif bata itu harus ditinggalkan di kitab Matius ya tadi ya. Di Matius, di kitab Ibrani 61 kalau nggak salah. 61 dikatakan bahwasanya untuk meninggalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam ajaran Kristus. Oleh siapa? Oleh Paulus. Sedangkan Anda itu tidak mengerti bahasa Ibrani yang sebenarnya. Tetapi Yesus mengajarkan dengan bahasa Ibrani sesuai kitab yang tadi Ibrani 6 nomor 1. Yang sayangnya sekarang ini si Woi ini ngaku Kristen pengikut Yesus, ternyata dia itu adalah penghujat kepada Yesus itu sendiri, dan dia itu menyembah kepada ajaran Paulus. Ya, Woi kalau bisa, kalau kamu bicara di sini pakai data, jangan pakai congor. Congor aja. Congor itu ibaratnya orang stres yang belum sadar-sadar ngoceh aja terus di dalam sel. Nah inilah orang congor ya. Jadi kalau di sini masuk ke roomnya Batam sel ini ada room edukasi, bukan untuk adu congor, adu data di sini. Tolong kepada untuk umat-umat Kristen yang ada di bawah, nggak suka naik ke atas bawa data, cari antitesisnya. Kami mengeluarkan satu tesis, Anda cari antitesisnya. Jangan modal congor, bau mulut lo. Jadi gitu buat teman-teman yang lainnya. Mungkin ada yang bisa ditambahin lagi untuk kawan-kawannya untuk masalah Yesus ini. Dan satu lagi, betul kata pendeta besar tadi, bahwasanya Yesus itu bertanya kepada alim ulama. Dia mempelajari tentang huruf alif ba ta. Itu bukan di kitab Quran, bukan di buku manapun, nggak ada. Tapi itu ada di kitab Bible Anda. Di kitab Bible Anda dikatakan Yesus selama 3 hari dicari sama emaknya, bapaknya, sampai-sampai emaknya itu marahin dia. Tapi Yesus balik lagi marahin emaknya. Ngapain lu nyari-nyari gue? Orang gue lagi belajar kan gitu katanya. Ternyata Yesus belajar alif ba ta, belajar Iqra 1. Betul kata pendeta besar tadi, kebanyakan Kristen hanya membaca Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1 pada mulanya, nggak pernah pada akhirnya. Sehingga akhirnya kamu jadi orang bodoh yang dikatakan sama pendeta besar tadi. Kamu adalah umat yang bodoh. Sehingga kamu adalah umat yang tertolol. Makanya singkatnya adalah botol, bodoh dan tolol. Itu disandang oleh Kristen, ya disandang di dalam Bible Anda, perkataan Yesus kepada Anda.
Ya seharusnya Anda berpikir, kalau kitab suci sudah menghinakan kamu di dalam kitab suci Anda, seharusnya Anda keluar dari kitab itu, karena Anda tuh gak ada harganya di dalam kitab itu. Kamu dikatakan bodoh, kamu dikatakan tol, kamu dikatakan serigala, kamu dikatakan kambing, kamu dikatakan domba. Udah, mendingan kabur aja dari situ. Karena apa? Karena kitab kamu menghinakan kamu sebagai manusia. Coba kalau di dalam Islam, Islam mengajarkan untuk manusia menjadi manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Nggak pernah ya ayuhal animal, nggak ada. Ya ayuhal binatang, ya ayuhal kirdun, nggak ada. Islam mengajarkan ya ayuhan nas, taqullaha tuqatih. Itu Islam. Tapi Kristen, aku diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Wah, orang Israel dibilang Bani. Terus kamu katakan keselamatan ada orang-orang domba, ya orang-orang Israel. Kamu percaya sama domba? Bodoh kamu. Artinya kamu lebih rendah dari pemikiran domba kalau begitu. Perkataan Yesus itu tertera di kitab Anda bahwasanya aku diutus untuk Bani domba Israel yang tersesat. Gitu ya. Untuk teman-teman yang lainnya, kalau seandainya ada perkataan saya yang kurang bagus, ya itu berdasarkan dari kitab yang saya baca. Dan kalau ada kebenaran itu karena saya punya otak dan saya punya Al-Quran. Begitu saudara-saudara. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan terus. Silakan Pak. Ada yang mau disampaikan bang? Kalau enggak aku skip nih bang. Iya. Jadi betul kata Bapak Pendeta tadi bahwa setelah aku cari tadi ya Yesus itu, aku bilang bohong tadi, rupanya ya Yesus dalam bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya kamu babi. Kok bisa ya? Iya. Ya, dia cepat aja bang, biar dia nggak sabar juga ini bang. Iya. Jadi bentar. Jadi aku jelaskan di sini. Tadi kan Pak Pendeta besar mengabarkan tadi kalau gimana kenapa iblis itu menyembah Yesus. Karena di dalam Alkitab itu dikatakan Yesus itu bekerja sama dengan iblis, Bang. Di mana ayatnya? Ini di Korintus 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi iya, dia bekerja sama iblis. Jadi iblis bekerja sama untuk mencari tumbal untuk iblis. Coba dibaca lagi. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, gitu ya bang ya. Aku skip bang ya. Abang nih nelpon pula dia nih. Silakan woi, kamu woi. Aku skip bang ya. Nggak sabar dia nih. Ya silakan bang. Kalau abang tadi bang woi. Ya. Halo. Ya silakan. Ya. Tadi kamu mengatakan 1 Korintus 5 ayat 5. Saya baca ya. Ya, silakan bang. 1 Korintus 5 nomor 5. Dosa dalam jemaat. Ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Itu. Iya bang. Itu di sana. Saya baca dari ayat pertama ya. Iya silakan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih
patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir dalam menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, berarti kan orang ini, walaupun kita, tapi pada akhirnya akan diselamatkan pada hari Tuhan. Kemenangan tidak baik. Yang Kita tahu bahwa sedikit pun ada orang menghampiri seluruh adonan. yang dinarasikan sama Bang Boy, yang dinarasikan sama abang itu tadi udah turun juga dia kan. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Berarti orang abang nih, aku serahkan dalam kita serahkan sini, dalam ketika serahkan kita pasrah. Kita paksa keadaannya dia. Kalau dia mau mengikuti jalan yang salah, ya silakan, kita pasrah. Tetapi kita mengharapkan orang ini bisa diselamatkan pada endingnya. Kan dikatakan begini dalam endingnya. Di ayat berapa ya kamu? Ayat 5 kan kamu kutip. Iya, 1:5. Enggak, Nah, ini aku meneruskan yang tadi aja, Bang. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Di mana di sini jelas, di mana kalau ada orang yang sudah jahat, ya kita pasrah. Kita pasrah, serahkan dia. Kalau dia mau menjalani hidup dengan dosa, ya kita serahkan. Kalau dia mau mengikuti ajaran iblis, ya kita serahkan. Tetapi kita mengharapkan pada hari terakhir dia diselamatkan oleh Tuhan. Itu kan ada ayatnya, endingnya. Kemudian kalau kalian baca di kitab Ibrani, kalian mengatakan alif bata. Alif 5 ayat 12 saya selidiki ya. Kalian mengatakan ada tulisan alif bata. Ibrani 15 ayat 12. Mana ya saya baca? Yang di itunya, Bang. Kan kata Ibrani 15 ayat 12. Saya baca, jangan lu potong dong. Enggak, aku cuma browser. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar kamu masih pergi lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Mana kata alif bata di sini? Itu di mana ya, Bang? Coba tuh buka, Bang, di bawahnya, Bang. Di bis apa di mana itu, Bang? Di Bang Anas. Coba tengok di Bang Anas. Kamera, Bang. Tunggu bentar, Bang. Itu di bisnya, Bang. Yang dibaca tadi di Alkitab Sabda. Jadi di bisnya. Di itunya tadi di AYT kalau nggak salah, atau TL kalau nggak salah. Iya, Bang. Abang mau narasi apa, Bang? Bentar, Bang, yang Boy ya. Kita satu-satu aja nanti, Bang Anas saja nanti sama Bang Boy nanti. Kita berdua aja nanti, aku kasih waktu nanti. Ya, Bang, inspirasi. Ada yang mau disampaikan? Iya, dari tadi saya dengarkan. Maksud saya begini, kawan-kawan semua, jangan buat narasi yang tidak sesuai dengan pemahaman yang kami imani begitu. Dari konteks ayat 5 tadi di pasal 5 ini sudah jelas yang disampaikan saudara Woi ini tadi. Jadi janganlah membuat narasi yang tidak sesuai dengan keimanan kami begitu. Artinya di luar keimanan kami begitu. Anda memang hak Anda itu, tapi itu di luar substansi yang kami imani begitu. Jadi tidak boleh seperti itu, supaya kita punya etika begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, abang paham Bibel, Bang? Kalau abang paham Bibel, kita lawan dua aja, Bang. Kebetulan Bang Boy ini enak diskusi kalau pakai timer kayaknya. Abang Bibel, biar ada teman Bang Boy.
Silakan lanjut. Aku buka aja semua dulu mic-nya bang ya, nanti biar siapa yang mau diskusi bagus-bagus saja dua-dua ya bang ya, biar mantap gitu, biar yang di bawah dapat edukasi gitu bang. Bang Bang Putin sama siapa? Bang Anas. Bang Anas boleh, Rangkayo boleh. Bang Anas sama Rangkayo, Bang Rangkayo. Ya, Anas Bang Rangkayo aja. Sama Saya mau tanggepin aja dulu Bang Batam ya. iya siap bang. Tadi ya Ibrani 5 nomor 12 itu di TL Bang, bukan kami itu mengatakan sesuatu di luar dari kitab Anda. Iya. Bang. Sebentar Bang ya. Ini satu Iya. ini yang menyudutkan Islam. Kami nggak mau menyudutkan karena kami membaca dari kitab Anda. Ini Ibrani 5, bukan di Al-Qur'an nih Bang. Ibrani 5 TL Bang. Yang di TL-nya bang. Ya. Ini kitab Anda bukan kitab Al-Qur'an nih Bang. Ya, jadi Anda jangan memframing kami itu memberikan satu asumsi yang nggak sesuai dengan kitab Anda. Sorry. Nah, handphonenya ngaco nih. 5.12. Nah, udah ngehang ini panas. Ya, di 5.12 itu jelas di TL itu. Abang buka aja di situ. Nih, handphone saya lagi ngehang nih. Iya Bang Wei, ada aplikasinya Bang Wei, bisa Bang buka itu Bang. Kami nggak menambah-nambahin, kami nggak berani nambah-nambahin Bang. Gitu Bang ya. Abang jadi jangan datang kemari itu menganggap kami itu memfitnah apapun yang nggak ada di sini. Sorry Bang, kami di sini berdasarkan data, bukan berdasarkan asal-asalan. Tolong Abang sebagai orang Kristen, tunjukkan kepada kami data yang kami tunjukkan dibantah dengan data yang lain. Jangan Anda cuma bisanya tuh menerjemahkan, mengartikan ayat yang kami tambah. Ini bahasa Indonesia Bang, bukan bahasa Inggris. Bukan bahasa Arab atau bahasa Ibrani. Gak usah ngajarin kami tentang bahasa. Kami orang Indonesia. Ya, Di Ibrani berapa tadi itu Bang? Biar aku yang buka. Ibrani 5 nomor 12. Ibrani 5 nomor 12. Jadi karena Kristen ini naik-naik menghujat kepada pribadi kita, seakan kita itu orang bodoh yang nggak punya data. Padahal dia yang nggak punya data di sini Bang. Cuma dia bisa memframing, kamu tuh menghujat. Padahal pas ditunjukin ayatnya dia dibantah juga. Sebenarnya ini menunjukkan apa ya, kualitas dari IQ Anda itu nggak bisa membantah kami. Ya, tolong ya Bang ya. Kalau Abang itu menyangka Islam itu menghujat, di mana kami menghujatnya? Ini Putin bicara sama siapa ini Putin? Putin bicara sama siapa? Semuanya. Enggak, tadi bantu bukain data ini. Tadi itu Bang, Putin itu kamu jelas kamu itu. Sebentar ya. Ini Ibrani 5 ini kitab siapa? Al-Qur'an apa kitab framing saya? Sekarang bukan ke sana. Sebentar. Anda menyatakan tadi bentar kami Bang, tadi ada narasi teman-teman. Bentar Bang Putin, aku jelasin dulu Bang Putin. Tadi ya Bang, teman aku ada yang bawain itu ada alif bata di Bibel. Terus Bang Wei ini bilang itu nggak kitab kami katanya. Mana ada itu? Ini dijelasin Bang, inspirasi. Mohon maaf, bisa izin bicara kau. Bentar. Iya. Saya jelasin dulu satu-satu. Ini kitab Ibrani 5, ini kitab Anda, bukan kitab Al-Qur'an. Dan kami membaca sesuai dengan tertulis. Kami nggak sama seperti Anda. Yang tertulis Anda putar-putar untuk menunjukkan Yesus itu Tuhan. Kami membaca sesuai apa yang tertulis. Coba Kami Bang lebih Wei gentle. cari. Kami Coba lebih Bang Wei gentle cari dalam Bang. diskusi. Ingat ya. Tolong Anda jangan menyatakan sesuatu yang tidak tertulis. Kalau Anda menyatakan sesuatu yang tidak tertulis, Anda kena tabuk dengan kitab Anda sendiri. Wahyu 22 nomor 18. Tidak ada kitab kami menabuk kami. Kamu yang menabuk dirimu sendiri. Kamu ditabuk Tuhan, kamu aja ditabuk kemana? Kamu yang ditabuk. Ibrani 5:12. Sebab sekalipun kamu ditinjau. Enggak, aku nggak terpancing. Aku santai kok. Ini apa Bentar ini? Bang, bentar. Aku santai kok. Ya, Bos, Ibrani 5 ayat 12, sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok. Jadi saya tidak tahu Alkitab mana yang kau bawa itu. Ngerti? Ibrani TL siapa? Loh, Sami yang jelasnya Ibrani ayat 5 ayat 12. TL Jelas yang nyetak siapa? konteksnya. Ya,
apa Mang Pepen, Anda tidak apa agama sama Islam. dengan Anda dengan selalu izin dulu, melakukan Oh, Injil Barnabas. Ini dulu bang, Satu-satu aja. satu-satu aja, Bang, satu-satu Inspirasi. aja dulu bang, biar kita dapat. Siap. Sedikit aku jelasin ya bang inspirasi ya, bang Wei ya. Mungkin mungkin bang inspirasi Ya, tahu nggak kalau di Bible abang itu banyak versinya, terjemahannya bang inspirasi. Sebelum itu, bang inspirasi masih Lanjut. Ah, jadi itu kan udah ditunjukkan juga oleh Bang Putin Rusia ya sebenarnya ya. Nah, jadi Bang Inspirasi ataupun teman-teman Kristen ini untuk info juga kepada teman-teman Muslim gitu ya. Harus tahu di Kristen ini banyak versi Bible-nya, banyak terjemahannya. Ya, ini kalau kita baca contoh di Ibrani 6 nomor 1 yang ditunjukkan oleh pendeta magang tadi ataupun Bang Rangkayu ini ya tentang Ibrani 6 nomor 1 ada TB 1974, EYT 2018, TL, ada BIS, ada TSI, ada MILT, ada Celeber, ada EBB, ada TB, banyaklah gitu ya. Jadi kita hanya membacakan di Bible terjemahan-terjemahan yang lain, di TL terjemahan lama ada di sini tentang alif bata itu ada pengajaran Di kuno, khas tobat. Kuno, Ibrani 1 di kunonya. Di kunonya ada ya. Ibrani 6 nomor 1 di kunonya. Di sini ya kita pergi ya. Bentar ya. Itu yang merah tuh bang, kuno bang, atau ini di ya. atas bang. Di sini. Lingkar. Ini ya. Di sini jelas adanya tentang alif bata di sini. Kalau nggak pergi ke lingkar ini 879 ada di sini. Kita hanya membacakan aja. Gitu loh Bang Inspirasi. Cuma kan dibawa tadi kan tentang apa yang tertulis. Kita kok di sini ini komal edukasi ya Bang Inspirasi ya. Kita memberikan data-data yang valid nih daripada Bible nih. Supaya untuk apa? Supaya memberikan pengetahuan. Kita nggak mau ambil tahu visi dan misi Bible menerjemahkan ataupun mengambil itu kita nggak ambil tahu. Adakah untuk visi penipuan, pembohongan dan sebagainya sehingga nenek moyang abang dulu tersesat? Aku nggak tahu. Tapi kita hanya membacakan supaya orang ramai lebih tahu. Gitu ya. Mungkin yang belum tahu kita hanya membacakan aja. Sama kalau kita pergi yang dibahas barusan tentang satu-satu bukan hanya Yesus satu-satunya juru selamat di Bible di Kristen. Iblis juga juru selamat di Kristen. Di mana datanya? Udah dibuka oleh temanku tadi itu. Di mana? Di 1 Korintus 5 nomor 5. Tidak ada iblis menjadi juru selamat, nggak ada itu. Sebentar. Nanti kita kembali kepada ini mungkin sama Bang Magang aja nanti ya. Ataupun Bang Putu sendiri ataupun teman-temanku. Cuma kita cuma hanya mendampingi satu data ya. Di Bible ya Bang Inspirasi ya ataupun Bang Boy ya. Enggak, kalau seandainya ada datanya bahwa Anda penyembah pada iblis, gimana mau? Kamu atau sama saya, itu. Pak? Tentang itu nanti kita akan jelasin tentang itu. Silakan. Kalau ada datamu jadi iblis itu penyelamat, nggak ada iblis itu penyelamat. Oke. Ini Bang itu tunjukkan datanya ya. Kalau tentang di Bible. Ya, habis ini. Oke. Nanti mungkin teman-temanku bisa sambungkan. Ini aku hanya membacakan satu. Ini dibawakan temanku 1 Korintus 5 nomor 5 ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Berarti ya, kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi kalau kita itu sebab kalau baca Bible harus pakai akal logik, Bang. Ya, akal itu harus dipakai. Di sini yang diserahkan tubuh orang ini. Orang ini diserahkan tubuhnya dalam nama, hanya dalam nama aja Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi kalau kita membaca ayat kita ngerti iblis dan Yesus ini bekerja sama. Bekerja sama dalam apa? Untuk menyelamatkan orang ini supaya apa? Diselamatkan pada hari Tuhan. Bayangkan kalau iblis nggak ada, nggak selamat orang ini. Berarti iblis memainkan peranan sebagai juru selamat. Itu kan asumsi Anda. Itu asumsi Anda. Substansi ayat itu nggak benar. Lanjut, Wai. Sebentar ya. Iya Bang Wai, gimana Bang Wai? Bentar. Apakah Alkitab itu seperti yang kamu katakan iblis itu penyelamat? Mana tulisannya iblis penyelamat?
Jangan itu sebab ubah kalau aku jelasin, kalimat abang pakai dengar pakai kuping, jangan dengar pakai Kemudian hidung, bang. begini bro, saya mau tanya, Ya, silakan. izin bicara dulu. Pak Pendeta biasa izin bicara. Pendeta besar. Saya Ya, baik. nggak paham tentang arti alif bata, ya kan? Silakan. Jadi dengan jujur, Pak Pendeta besar ini dengan jujur, pengertian tentang alif bata itu apa? Agar supaya kita cocokkan dengan Ibrani 5 ayat 5. Saya minta kejujuran dari Pak Pendeta besar. Alif bata Al-Quran ini artinya apa? Agar supaya Alif kita bata, bisa mencocokkan apakah sesuai dengan Ibrani 5 ayat 5. Baik. Saya tanya, alif bata itu apa artinya? Baik. Kalau alif bata itu adalah Jujurlah. satu huruf hijaiyah, bang. Huruf Arab. Artinya apa? Kata huruf Arab. Artinya apa? Enggak ada arti itu bang, itu sama dengan Iya, artinya apa kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Bapak? ini bang, sama dengan A, B, C itu alif, bata itu bang. Enggak ada arti itu bang. Kalau udah dirangkai baru ada kata-kata. Oh, cuma bang. cuma A dan B saja. Ya, abata. Berarti cuma A dan B saja. Kita periksa di Ibrani 5 ayat 5. Apakah ada ejaan A, B, C? Ibrani 5 nomor 5. Coba dibacakan Bang, Ibrani 5 nomor 5. Apakah sesuai dengan Ini nggak mendengarkan arti kita A, ngomong B? tadi. Ya, coba dibaca dulu Ibrani 5 nomor 5, betul nggak omongan abang itu? Jadi kayak orang Islam bang, kalau ngomong itu tepat. Baca ya. Ada. Ya silakan, Ibrani 5 nomor 5 ya. Ini ayat 5. Ya coba Anda katakan tadi Ibrani 5 nomor 5. Setiap iman besar yang dipilih, saya baca. Saya izin bicara. Iya, siap, Ibrani Bang. 5 ayat Siap. 5. Mana? Silakan. Oke. Demikian pula Kristus duduk memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Duduk, mana duduknya bang? Ada Tetapi duduk, mana dimuliakan nambahi lu bang? Ini lain bang. Ini yang lain nih bang. Di Ibrani 5 ayat 5 kan? iya. Iya. Ayat berapa? Di mana Iya, duduk iya. di situ bang? Ini nggak ada duduk di sini. Di mana? Kiri kayaknya, nggak tahu ya. Demikian pula Kristus. Oke. Demikian pula Kristus tidak kemuliaan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Enggak ada duduk bang di sini bang. Tetapi dimuliakan oleh dia yang berfirman. Abang TB berapa itu bang? Saya baca Alkitab lagi ya apa? pelan-pelan. Abang Alkitab apa tuh bang? Demikian pula Kristus tidak mata saya kabur. Oh iya. Kita lanjut bang. Oh, Ibrani 5 kan? Ibrani 5 ayat 5. Ya. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh dia yang berfirman kepada Allah. Mana kata AB ini, Pak? Mana kata AB? Alif ba ini Salah, mana? makanya ayatnya bukan di Supaya situ. kita cocokkan alif Anda bata. makanya sebentar bukan cocokan. Anda Mana? salah ayat. Gimana? Semua salahnya sama Putin Rusia karena Tadi bukan memang Ibrani 5 Putin Rusia kamu akan tetap salah karena kamu memang salah. Kamu catat makanya omongan kami kalau kami ngomong. Makanya dengerin dulu saya kata ngomong. alif, kamu kan mengatakan Oke, gini, mungkin gini sih. bata ini AB, Kamu udah salah. AB. Makanya Kamu saya nggak mencocokkan dengan kitab Ibrani. Apakah ada ejaan Kamu AB ngomong di salah. sini? Dengerin dulu. Kamu salah ayatnya, makanya saya ketawa. Kamu tuh dari tadi nggak. Terus Kamu yang salah di mana ayat. ayatnya bang? Di Kamu mana yang salah ayatnya, ayat Bang? kamu. Di mana Terus ayatnya? ayatnya Coba. mana yang benar? Orang kamu ngomong Ayat yang benar Ibrani 5 mana? nomor 12. Ayat yang benar yang mana? Ngaco, makanya kamu Oh, kamu Ibrani ngaco. Jelasin sedikit ya supaya ini. Kamu Sebentar ya. ngaco. Kita buka dulu Makanya ya jangan bang sok Boy. Oh, Sebentar ya. Putin Rusia, kamu yang ngaco. Ngaco kamu Putin Rusia, ngaco. Nomor 5 itu di Korintus tadi. Tunggu, sabar. Oke, Ibrani ini kita baca Ibrani 5 nomor 5 ya. Ayat 12 ya? Oh Ya, Ibrani 5 nomor Makanya catat kan kasih tahu. 12. 12. Ini Sebab sekalipun Ya saya coba. baca ya ayat 12, ayat 12. Ya Oke, iya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi dihajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Mana ejaan AB? Alif Oke. bata mana? Ejaan Oke, AB baik. mana di dalam kitab Ibrani? baik. Oke, begini bang Boy. Itu yang kutanya tadi bang Boy.
Bang Woi ini tahu nggak Bible abang itu banyak versi terjemahannya? Itu tahu dulu nggak tuh? Bukan masalah terjemahan. Kalian mengatakan kata ini pengertiannya AB. Aduh. Iya, Dan lanjut ini aja. ada di kitab jelas. Ibrani. Diam dulu. Oke. Saya periksa tidak ada tulisan AB di sini di kitab Baik, baik. Ibrani. Diam dulu. Tengok di layar Bang Woi. Kemudian, Bang Bang Woi. Woi. Di layar ya Bang Woi ya. Kita lihat di layar ya. Kamu nggak nyambung, percuma Kitab Bu. Ibrani ini kitab Yahudi. Baik. Sabar ya Bang Woi ya. Lama kau putin Rusia. Sabar ya. Bahasa aslinya Yunani ya kan? Lagu lama kau game alat putin Rusia itu. Bahasa aslinya Yunani. Lemahnya. Oke. Sabar ya Bang Woi ya. Bahasa asli perjanjian baru ini Ibrani ini Yunani. Oke. Bagaimana mungkin ada tulisan alif bata? Ini Baik, Bang Woi, lagi dijelasin Bang Woi. Coba tengok di layar Bang Woi. Sangat Bang Woi. sangat bagaimana? Bang Woi. Jangan dusta. Bang Woi. Coba tengok di layar Bang Woi. Ini di TL-nya coba tengok Bang Woi ya. Baik. Itu yang kujelasin tadi Bang Woi. Aku bertanya kepada Bang Woi dengan Bang Inspirasi ini. Tahu nggak Bible kalian banyak terjemahannya? Kita Makanya hanya kan membacakan setiap aja. langkah kita harus periksa siapa Aduh, sabar dulu Bang Woi. Kita kan edukasi. Ya kan, Sabar dulu siapa ya. penulisnya. Sebab Sabar ya. kadangkala orang Aduh. dia Allah mengatasnamakan Subhanahu wa Alkitab tetapi Woi. hanya menyerang Oten Alkitab. ini kayak sok pinter banget dikasih tahu di Sabar, kitab. sabar, Coba lihat Bang atas Woi. kitab. Sabar ya. Kamu memang nggak pintar, kau penyesat putin Rusia, sama dengan Injil Barnabas, putin Rusia, putin Rusia, Injil Barnabas saja orang Islam yang menulis, putin Rusia sudah lebih lama kau, di gema Allah kau, Ekor domba bisa dikawal. putin Rusia, tidak berlaku caramu ini, lagu lama kau putin Rusia, ku bilang sama kau putin Rusia, lagu lama kau. Bang Inspirasi. Kita diskusi aja di sini bagus-bagus. Ini kumit semua dulu ya, izin lah semua ya. Bukan begini, izin gini, Iya. Putin Rusia tidak boleh memaksakan kehendaknya gitu loh. Kau mau bilang pun, mau mau apa, bukan itu patokan kami. Aku bilang sama kamu, aku bilang sama kamu, semua Gini, bisa Bang. saja. Tunggu Gini, dulu, Bang. sedikit Ya, lagi. aku paham. Sama dengan Injil Barnabas itu dulu diagung-agungkan. Penulisnya itu orang Islam sendiri begitu loh. Biar tahu kalian. Jadi jangan Putin Rusia memaksakan kehendaknya. Intinya apa yang kami ingini adalah Alkitab yang kami pegang sekarang. Mau apa yang mau kalian sampaikan sama kami tidak berlaku itu bagi kami. Mau tahun berapa kalian tunjukkan? Sama dengan Al-Quran. Kalau kita dibawa di tahun seperti itu, apa kami berhak? Kalau Al-Quran dari dulu sampai sekarang dari lahir Tidak. memang sama. Tidak benar itu. Bang. Tidak benar. Ada datanya. Ada. Tapi jangan di malam ini. Jangan di malam ini. Kapan itu? Aku invite abang nih. Kalau Besok gitu, besok malam. Kutunjukkan. aku ikuti kutunjukkan abang. nanti. Tolong follow juga, Silakan. ya. Nah, kita bahas di- Jangan kayak Juma. Udah mentok hanya tahu menghujat. Di sini kami nggak menghujat bang, kami hanya membaca-bacakan Bible. Makanya di sini bang judulnya mari kita baca Bible, mari cek Bible. Kalau orang-orang yang sering masuk Gini, Bible, Bang. judulnya ini aja nih bang. Siap bang Batam Kel, gini loh. Saya harapnya begini. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita gitu loh. Sedangkan itu bukan kalian imani gitu loh. Ini cek Bible oke. Cek Bible oke. Anda boleh mencek Bible, tapi itu bukan iman Anda gitu loh. Nah, apalagi membawa bis apa segala macam tidak berguna bagi kami itu. Yang kami pegang adalah yang sekarang gitu loh. Kalau abang merasa itu nggak cocok sama abang, makanya ada bantahan dari abang gitu maksudnya Bantahan? cek Bible. Bang, bantahannya yang kami bacakan, kenapa harus mengarahkan ke yang lain lagi? Nah, di situ kan nggak sinkron lagi, Bang. Artinya, Berarti abang nggak nyambung dari awal. Bukan nggak nyambung, Bang. Gini bang, aku jelasin dulu bang. siap. Ketika teman aku bawa ini tadi, dibilangnya kami yang menambah-nambah. Itu makanya di siapa yang bawa tadi itu dibilangnya di bis ini katanya, bukan yang di atas. Itu bang penjelasannya. Bang. Kalau abang punya bantahan, abang bantah. Oh itu Bantah. enggak abang pakai. Pak enggak Bang. terserah. Ya udah, bantahannya kan jelas. Tadi kan kalian membuat bis tahun sekian segala macam itu, bagi kami nggak berlaku itu. Jadi Bukan kami yang bikin, Bang. Tunggu dulu. Waktu hangatnya itu Injil Barnabas itu sangat diagung-agungkan. Setelah terbongkar Islam sendiri yang menulis, tidak ada lagi bantahan.
Sama kayak ini. Bang, abang ralat omongan abang itu bukan kami yang bikin. Alkitab yang dibacakan, kitab sabda yang dibacakan oleh temanku ini, bang. Ini dari LAI loh, bang. Kalau abang mau nyanggah, bantah ini. Ini yang abang bantah. Bukan kami yang abang bantah. Karena apa, bang? Secara Kami yang membacakan. Secara otomatis itu dibantah dengan yang kami bacakan yang terbaru. Udah? Inilah abang bantah dari sini. Bukan kami yang abang bantah semestinya. Bibel ini. Yang kitab sabda ini yang kami bantah dengan yang kami bacakan yang sekarang. Kenapa harus mengarahkan ke bista kemana segala macam? Apa hak saudara? Apa hak saudara? memang ada hak kami, bang. Kami hanya membacakan, makanya abang yang bantah. Itu ada Kami bantah. Iya, kami bantah dengan gini, bang. Kami sudah bantah dengan seperti Bang Woi tadi, membaca yang sudah tertulis yang kami imani sekarang gitu loh. Nah, apa segala macam itu bisa saja ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sana pada saat penerjemahan terhadap Alkitab itu, bang. Jadi kita tidak mengarah ke sana. Sekarang intinya, substansinya adalah apa yang kami bacakan sekarang itulah bantahannya. Kenapa harus mengarahkan ke makanya aku bikin, bang, cek Bibel. Kalau nggak ada, kalau abang mau bantah-bantah, mari kita cek bersama ada nggak gitu di Bibel abang. Ayo abang cari gitu. Bang, itu judulnya cek Bibel. Bang, kenapa harus liar, bang? Tadi kan jelas, tadi ada dibuat dari bis tahun sekian. Kami bacakan yang sekarang. Jadi kembali apa yang kami bacakan itulah bantahannya. Kenapa harus liar? Coba abang cari juga, abang mencoba juga untuk mencari di Alkitab Sabda itu, bang. Itu ada itu, bang. Ini saran aku aja, bang. Kami tidak perlu kitab Sabda, ada lagi namanya dunia terjemahan baru, Alkitab terjemahan baru itu ada, tapi itu penyesat semua. Kalau abang mau marah sama kami hanya membacakan. Seharusnya, bang, bukan marah, bang. Pihak abang itu, bang. Ini gini, bang, dengar, bang. Sebetulnya, sebenarnya ini pihak abang loh yang menuntut LAI seperti ini loh. Kok banyak kendala-kendala seperti ini, kok banyak kitab-kitab seperti ini. Sebetulnya itu keren abang loh sebagai umat Kristen. Kalau di kami, bang, Islam, bang, hilang aja satu baris, bang, kami ribut, bang. Hilang satu titik, kami ribut, bang. Gitu, bang. Ya, lanjut, Pak Pendeta. Oke, inilah masalahnya botolnya Kristen ya. Ini aku bilang botol, kalian marah aku. Kalian Kristen botol, pendeta kalian sama jemaat kalian botol semuanya. Ini langsung aja, bang. Langsung aja, bang. Kita mulai serius sekarang, bang. Itu sebab aku bilang ini, baca Bibel kalian. Bibel kalian banyak terjemahannya, banyak versinya. Ngapain salahkan kami? Ini baca terjemahan banyak nih terjemahan. Itu sebab kalian ngambil istilah-istilah di Islam. Itu sebab aku bilang Kristen mundur kena, maju kena. Mundur kena ke Yudaisme, nyuri kitab Yudaisme, ditempelkan ke perjanjian bohong. Kristen botol. Botol nggak kalian? Botol. Ngambil istilah-istilah di Islam, disalah artikan. Kena. Ini kami ini hanya membacakan, jangan salahkan kami. Ini di TL ada ini. Kalau ditimbang lamanya, patut kamu. Itu sebab cari Bibel kalian yang lama-lama itu. Direvisi terus. Ini kita hanya membacakan aja, tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara alif bata. Ada ini. Ngapain pula kalian mengatakan kami mengambil daripada yang lain-lain? Ini tertulis. Waktu dikatakan pula Injil Barnabas itu Islam. Mana Islam menulis? Apa ini Kristen ni kadang-kadang ya? Itu sebab babi jangan banyak dimakan. Kristen botol kalian. Ya, jadi bodoh kalian. Jadi kalau tentang revisi ataupun terjemahan Bible kalian banyak revisinya. Malahan kalau di terjemahan lama, nenek moyang kalian itu mengenal itu Isa Al-Masih, mengenal. Hello, malahan mengenal lagi istilah-istilah Islam yang lain. Cuma kalian ini generasi Z. Gitu loh. Nenek moyang kalian udah ditipu. Gitu loh. Kalian ini penerus penipuan. Ngerti nggak? Itu harus diketahui. Kalian ini keturunan mangsa-mangsa yang sudah ditipu. Ini dikatakan tentang ya gimana? Izin Pak Pendeta, coba tunjukin cara carinya gitu, bang, biar mereka nyari juga gitu, bang, biar boleh. dapat Pergi aja di Alkitab Sabda, bang. Alkitab Sabda ini adalah suatu Alkitab digital, boleh dicek di online, di Google cek. Di sini semua sudah dirangkumkan, ada paralel. Paralel itu apa? Digabungkan semua terjemahan-terjemahan yang pernah diterjemahkan oleh Bible ataupun kalau di bahasanya itu Bible, Biblos itu.
ataupun kalau dipanggil tu di kalian tu mengambil istilah Alkitab itu. Ada daripada tahun ke tahun, ada TB, ada EYT, ada TL. Ini terjemahan lama 1954. Nak tanya, nenek moyang kalian pernah nggak baca ni? Pasti mereka menjawab pernah. Kalian aja yang nggak pernah baca, bukan nggak mau baca sih, nggak mau cari tahu, tetapi sok tahu kalian Kristen. Gitu loh. Cari tahu di TL dikatakan apa ini? Pergi aja di Alkitab Sabda .org ada nih, timbul akan di sini. Alkitab itu Alkitab digital, ngerti ya? Cari tahu di TL ini ada alif bata tu, sebab kalian tu masih juga di Bible kan, ada Allah, ada kafir, ada jahil, ada syafaat. Itu ngambil istilah mana itu? Nah ini masalah kalian itu daripada korban-korban penipuan daripada keturunan ke keturunan, sehingga kalian hanya percaya yang terbaru. Cari yang lama-lama, buku Bible kan, nanya nenek moyang kalian kalau masih hidup, kalau belum ke rumah bapa gitu. Ya, cari di TL, di BIS, di TSI, di MELT, Celeber, PVB, ini ada nih semua nih. Cari ya Bang Inspirasi ya, supaya jangan terus botol terus. Kalau tentang 1 Korintus 5 nomor 5 jelas itu. Kalau aku mengatakan juru selamat di Kristen bukan hanya satu-satunya Yesus, tetapi ada iblis yang bekerja sama bersama Yesus, sepertinya partnership. Itu loh Bang Inspirasi ya. Tadi ada pertanyaan dari beliau Bang. Katanya Al-Quran itu ada perubahan katanya. Oh, kalau Al-Quran itu ya, ini aku bilang kalau Bible mau digandingkan sama Al-Quran nggak nyambung. Al-Quran itu wahyu Allah. Kalau Bible berbeda dia. Kalau Al-Quran pergi ke seluruh dunia, pelosok manapun, pelosok bumi, itulah bacaan yang nggak ada perbedaannya. Cuma daripada segi aruf itu daripada segi dialek itu berbeda, tapi artinya sama. Gitu. Kalau pergi Maroko dan sebagainya itu mungkin dialeknya. Kalau Bible dibacakan pergi ke negara mana, setiap negara berbeda. Artinya pun berbeda. Al-Quran nggak begitu, gitu ya. Berbeda. Kalau Bible sama Al-Quran nggak bisa digandingkan, bagai langit dan bumi. Ya, silakan. Bang Wei, bentar Bang Wei, ini dua-dua aja kita. Abang Putin sama Bang Anas saja ya Bang Wei. Terus Abang sama Bang Inspirasi ya. Ini aku skip biar cepat. Dua-dua aja kita, biar adil kita di sini. Aku mencoba untuk adil. Iya. Jadi gini ya, ini kita bukan Bang Putin Bang. Ayo lanjut dulu Bang, bentar Bang. bagus ya, ini ya Bang Inspirasi bilang kami pakai yang sekarang. Kalau masalah itu kami nggak pakai. Oke, aku jelaskan dulu dari dasarnya biar Bang Inspirasi paham, ya. Sebelum Bang menjelaskan, betul nggak di Bible sekarang itu udah keluar juga terjemahan baru? Ini aku mau jelaskan itu. Siap Bang. Ini TB2 keluaran 2023 Bang Inspirasi ya. Kalau di sini mau aku jelaskan secara singkat, di TB sebelum itu penebusan dosa umat Kristiani itu LAI Bang. Itu masih LAI Bang. LAI. Ya. Oh iya. LAI. Ya. Dasarnya adalah penebusan dosa dengan matinya Yesus di kayu salib. Kalau aku bukakan ini, Abang masih mau pakai. Karena di sini Abang sudah tidak ditebus. Aku bukain Galatia 3:13. Ya aku main cepat aja ya, karena banyak yang harus dijelaskan sama Bang Inspirasi. Yang namanya kayaknya kurang baca sejarah kayaknya. Ya. Galatia 3:13 di sini tuliskan apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Ini 2023. Abang harus pakai ini. Berarti nggak ada salibnya ya? Ya, nah ini satu. Kalau untuk TB lama, di sini apa? TB1, tulisannya apa? Galatia 3:13. Kayu salib telah direvisi menjadi tiang kayu. Ingat, Abang sudah tidak ditebus. Ini TB2, 2023 keluaran LAI. Ini pertama. Yang kedua adalah yang mau aku jelaskan. Kalau Abang mempersalahkan masalah clean card tadi, Abang harus paham dulu dengan yang namanya cara masuknya bahasa terjemahan Indonesia itu pada kapan. Ini aku jelaskan. Ini adalah data sejarah masuknya yang namanya penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau Abang tidak percaya, ini ada bacaan kalimat apa? Ledeker. Jejak Ledeker. Ledeker ini adalah orang yang menerjemahkan hal itu. Makanya di sini, kalau kita ke kuno, kita ke kuno ini, di sini pasti ada yang namanya Ledeker. Pasti, Ledeker.
Ini orang yang berjasa untuk menerjemahkan, makanya abang hingga paham pakai bahasa Indonesia. Kalau tidak ada orang-orang ini, abang tetap harus pakai Yunani. Apa paham? Kan enggak. Itu poin pertama. Ini aku jelaskan lagi ya. Poin keduanya adalah, ini abang, nih aku blok nih. Ini aku blok. 1,5 abad penerjemahan Alkitab dan linguistik dalam bahasa Indonesia. Siapa orangnya? Ledeker. Yang ngebantu siapa? Kalau abang ngebahas Barnabas, itu buatan orang Indonesia dan abang tidak mau klaim, seharusnya kitab abang ini juga abang jangan klaim. Kenapa? Karena di sini sendiri ada yang namanya jasa orang Islam. Di sini yang namanya, ya, ini A. Adriani, namanya N. Adriani, nih, yang namanya di sini sorotan pertamanya dia ini. Ini kira-kira bahasa apa, bang? Nih, abang pikir tidak ada sangkut paut dengan orang Islam? Pertama, ya, kalau tidak ada kami Muslim, abang tidak bakal bisa memakai yang namanya bahasa Indonesia untuk kitab abang. Itu poin pertama. Poin kedua adalah, ya, poin kedua yang abang harus pahamin adalah, kalau abang memang mau baca sejarah, ini nanti aku kasih tulisan ini, abang baca. Cara yang namanya dari kata theos Yunani ke Allah itu diambil dengan cara dipotong dan ditempel, baru dicetak ulang. Ya, abang harus paham itu dulu. Oke? Jadi kalau abang tidak mau pakai yang namanya, oh kami tidak pakai Ledeker, tolong bang, hargai yang namanya orang yang membawa ajaran abang dalam bahasa Indonesia ini ke Indonesia. Siapa? Belanda. Ya, jadi jangan yang namanya, oh itu bertentangan dengan iman kami. Satu hal bang, iman boleh, sejarah jangan ditolak. Di saat abang menolak sejarah, berarti abang cukup yang namanya Yesus harus Tuhan. Itu abang harus paham. Sedangkan di TB2, di Keluaran 2023 tadi apa tulisannya? Terkutuklah orang yang tergantung pada tiang kayu. Abang sudah tidak ditebus. Berarti abang harus pakai TB2 yang kulihatin tadi. Jangan pakai TB yang lama. Karena Yohanes 1 ayat 1 pun berkata di TB2 apa? Pada mulanya sudah ada firman. Duluan firman daripada Allah. Terus abang harus paham. Oke, satu lagi. Iya, apa dua-dua aja bang? Oke, sebentar, Pak. Oke, siap. Dia tadi manusia ini menyerang saya, katanya si Gema itu model debatnya seperti dulu, nggak ada perubahan. Inspirasi kamu pakai otak sama saya ngomong ya. Anda itu lebih percaya pada perbicaraan Yesus atau bicara dari LAI? Saya kasih tahu sama Anda. Yesus itu berbahasa Ibrani. Itu ada di kitab, baca, catat. Jangan cuma pelangak pelongok masuk ke tempat di bottom cell ini. Kamu catat di Ibrani 6 nomor, di Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Pada saat si Paulus yang penipu itu, yang pembunuh itu, dia bertemu dengan Yesus dengan bahasa Ibrani. Kenapa Anda belajar bahasa Indonesia? Kenapa Anda nggak belajar Ibrani? Di situ aja Anda udah anti Kristus, karena Anda nggak menggunakan bahasa Ibrani. Yesus mengajarkan dengan bahasa Ibrani. Kedua, di kitab Anda yang mendekati kepada ajaran Yesus itu adalah Klinker, ya. Terus satu lagi King James 16:11. Saya ada kitabnya. Kamu ada? Di situ nggak ada yang namanya Allah. Di situ ada yang namanya God, Yesus. Abang Gema punya kitab tahun berapa? 16:11. 16. Yang mendekati kehidupan Yesus. Ini orang ini apa yang dibaca selama ini hidupnya? Cuma iman doang. Saya menyatakan sesuatu berdasarkan data. Anda bicara cuma cuap-cuap, cuma punya data. Mana data Anda? Tunjukin sama saya. Ayo kita debat secara gentle di sini. Pakai data kita sekarang. Jangan cuma ngomong-ngomong aja, cuma mengatakan itu nggak sesuai dengan iman. Iman Anda yang mana? Siapa yang mengajarkan Anda itu iman untuk mempercayakan Tuhan itu berbahasa Indonesia? Siapa yang mengajarkan Anda untuk percaya dengan bahasa Indonesia? Kitab Anda itu berbahasa Ibrani. Baca itu tadi, Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Coba dibaca. Situ Yesus berbahasa Ibrani. Kenapa Anda nggak percaya dengan bahasa Ibrani? Kenapa Anda nggak belajar bahasa Ibrani? Anda itu anti Kristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda itu anti Kristus yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah manusia. Lalu dikatakan Yesus itu tadi dikatakan di Galatia 3:13, dia mati di kayu salib. Ternyata sekarang yang ada 2023 dikatakan Yesus mati di tiang kayu.
setiap yang namanya Yesus penebus dosa di kredonya Anda di Kalsedon, haruslah Yesus mati di kayu salib. Ternyata di tiang kayu, arti batal. Ternyata dikatakan lagi di dalam kitab Anda, di kitab Roma 1:22, Anda sok sehikmat hidup Anda. Ternyata Anda itu ada kebodohan. Yang Anda sampaikan adalah kebodohan. Boleh Anda catat omongan saya. Ayo kita balik data sekarang. Jangan cuma cangap-langap, cuma memframing saya, menganggap saya itu cuma ngarang-ngarang aja. Buktikan mulut saya ini. Penggal mulut saya kalau saya salah. Di kitab Roma 1 nomor 22, Anda itu sok hikmat. Ternyata Anda itu bodoh. Karena Anda itu nggak ngerti apa-apa. Anda menjadikan Tuhan itu sama dengan mirip dengan manusia yang fana. Tuhan itu tidak fana. Anda samakan manusia itu, Tuhan itu dengan manusia. Dan samakan dengan binatang. Anda samakan dengan ular. Kamu itu ajaran yang benar-benar dilarang oleh kitab Anda sendiri. Di Roma 1:22-23. Ini semua ada di kitab Anda. Anda mau bicara tentang masa ayat itu nggak boleh dipelintir-pelintir, itu kitab Anda yang bicara. Nggak ada itu di kitab dengan 2023. Coba Anda buka itu. Roma 1 nomor 22-23. Kita adu kitab. Lalu dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah domba yang berlaku laki-laki yang disunat di Lukas 2 nomor 22. Lalu di Lukas 2 nomor 11 dikatakan dia itu Tuhan yang lahir kota Daud. Lalu dikatakan di Wahyu, catat mulut saya yang cepat saya ngomong. Wahyu 5 nomor 7, Yesus itu adalah domba yang disembelih. Lalu dikatakan di kitab Imamat pasal 4 nomor 32, yang harus untuk menembus dosa itu adalah domba yang betina tidak tercela. Yesus betina atau dia itu laki-laki. Artinya dosa Kristen itu nggak ada yang dihapus. Tolong ya teman-teman yang ada di bawah, catat mulut saya. Soalnya orang ini memframing nggak punya ilmu. Saya demi Tuhan, saya ini nggak ada di sini tuh. Saya lihat kitab kamu. Saya baca sesuai dengan apa yang saya hafal. Dikatakan di kitab Anda, di Wahyu 5 nomor 7, Yesus itu adalah domba yang disembelih, yang terdampar di lehernya itu seperti sembelihan. Lalu nyanyian dari para malaikat itu di kitab Wahyu 5 nomor 9. Lalu dikatakan di kitab Imamat pasal 4 nomor 32, yang menebus dosa itu adalah domba betina yang tidak tercela. Artinya, Anda bullshit kalau seandainya Anda itu ditebus dosa. Ternyata yang menebus dosa, yang menghapus dosa adalah domba betina, bukan domba yang disunat. Kamu kalau bicara di sini tuh pakai data, belajar di sini. Di sini tempat untuk orang belajar. Bicara itu pakai data. Keluarkan antitesis Anda. Jangan memframing kami itu nggak mengada-ngada. Anda itu sebenarnya nggak punya ilmu di sini. Lalu di kitab Anda, 1 Korintus 5 nomor 5 tadi. 1 Korintus 5 nomor 5. Yes. Ya Bang Boy, silakan Bang Boy. Bang Boy. Bang Boy. Bang Boy. Bang Boy. Halo. Bang Boy. Ya, Ya. silakan Bang Boy. Ya. Tadi saya tertidur jadi. Ini. Ya, aku berusaha Dalam untuk mencari kitab konten Ibrani. Kristen satu lagi Bang, biar 3 lawan 3 gitu kan. Karena di saudara sumber di sini 3 gitu. Ayo lanjut Bang. Ya, di dalam kitab Ibrani kan kalian mengatakan ada kata alif bata. Tetapi sebenarnya kita harus teliti dulu Injil apakah Injil itu palsu atau tidak? Karena kan banyak Injil palsu sekarang ini. Misalnya Injil Barnabas itu ditulis oleh seorang Muslim yang bernama Mustafa, seorang Muslim yang berasal dari Spanyol, sekitar hidup di sekitar tahun 1500 Masehi. Kemudian tentang alif bata ya, kitab Ibrani ini bukan berarti bahasa Ibrani. Kitab Ibrani ini dalam arti Paulus ini menyampaikan suratnya ini kepada jemaat Ibrani. Makanya ditulis kitab Ibrani. Tetapi teks aslinya ini bahasa Yunani. Kalau teksnya ini bahasa Yunani, bagaimana mungkin ada alif bata bahasa Arab? Kemudian kalian sudah mengatakan arti dari alif bata itu adalah AB. Setelah kita selidiki di kitab Ibrani 15 ayat 12 tidak ada istilah AB di sana.
Itu bukan Gitu loh. arti ya bang, itu sama dengan abjad. Abjad abang tahu kan, A B C D E F G itu kan. Itu kalau abjad Arabnya bang, alif ba ta gitu bang. Kalau abang memakai Iya. kitab Yunani bang, nggak Tapi ada kan- alif. Gini bang, Tapi kan di sini Kalau abang- yang kita harus cermati, bahasa aslinya ini adalah bahasa Yunani. kenapa bahasa Yunani ada Dan kata Allah di sana bang? mungkin bahasa Yunani Kalau ada abang- bahasa bang alif Wei. bata. Kalau abang menggunakan bahasa Yunani, kenapa ada kata-kata Allah di bahasa Yunani bang Wei? Mana? Ada kata-kata Allah di bahasa Yunani? Karena kan gini, di sini kami menyebut bukan Allah, tetapi Ya. Allah. Itu dari pengertian dari bahasa Ibrani. El Shaddai. El itu adalah Allah. Enggak. Yahweh Kalau itu abang adalah Theos bang, Theos Bukan bang. Allah, bukan Allah yang kami pakai, tapi Allah. Sebelum Islam ada, kata Allah itu sudah ada di kitab Ibrani, Bapak. Kami sebagai orang Kristen tidak menyebut Allah. Kami menyebut Allah. Karena ini pengertian dari El tadi. El Shaddai. Yahweh itu Allah, bukan Allah yang kami pakai di sini. Harus dipahami itu dulu. Ya itu masih banyak lagi tuh bang. Selain Allah ada Rasul, ada Nabi, ada kafir, ada syafaat, Orang banyak Islam lagi itu. Bang. saja menggunakan kata Firdaus. Kata Firdaus itu kata Persia, bukan Arab. Kalau abang nggak menggunakan alif bata tadi, kenapa Allah nggak abang harus itu? Abang hilangkan juga. Makanya Alkitab teman-teman di saya tidak Islam itu bang. menggunakan alif bata, Bapak. Tidak ada Alkitab saya menggunakan alif bata. Siapa sih yang menulis alif bata di kitab kami? Sedangkan di kitab kami, kitab Perjanjian Baru itu bahasa aslinya itu bahasa Yunani. Kalau bahasa aslinya Yunani, bagaimana mungkin ada bahasa Arab di dalam kitab Yunani? Masuk akal tidak pikiran kalian? Ini kan adalah bentuk penyerangan kepada Alkitab. Seperti kitab Barnabas, itu ditulis oleh seorang muslim yang bernama Mustafa. Seorang muslim berasal dari Spanyol yang hidup di sekitar tahun 1500 Masehi. Jadi harus hati-hati dengan Injil palsu. Gitu loh. Yang lanjut, silakan yang lain. Ya, waktu hampir habis bang. Mohon buat teman-teman tolong dijelaskan itu ya. Aku nggak mau juga nyanggah soalnya tadi kayak terkesan ngambil waktu lah kayaknya gitu. Silakan abang jelaskan nanti bang siapa yang boleh itu. tanggapin host? Iya silakan bang. Oke, kalau ini Bang Boy bilang, kenapa harus ada, kalau bahasa TB itu adalah Yunani, kenapa harus ada alif bata? Mirroringnya gini Bang, kalau memang bahasa Yunani, kenapa ada bahasa Indonesia? Kan gitu. Kenapa tidak Bang pakai bahasa Indonesianya? Bahasa Yunaninya, bahasa aslinya. Karena kenapa Bang? Gini, kalau Abang bilang alif bata itu tidak ada, ini aku jelaskan sedikit ya. Kalau Abang bilang memang sudah ada yang namanya dari dulu kata yang namanya kata Allah itu sendiri, ya. Tolong Abang jelaskan untuk di TB, setiap pembahasan yang namanya TB, ya, kata Allah itu di TB. Tolong Abang jelaskan yang namanya ini di Alkitab Sabda, ya, kata Allah. Aku tidak bakal pakai KBBI-nya, aku bakal pakai yang namanya terjemahan dari Abang sendiri. Al-Malik Halikul Jabbar ini bahasa mana Bang? Coba Yunani, tengok dari atas bang. Coba lihatin dari atas bang. Kita sabda ya. Lanjut bang. Alkitab Sabda. Ya, ini di studi kata nih. Kalau memang Bang Wei bilang itu tadi, tolong jelaskan Al-Malik ini apakah bahasa Yunani? Al-Malik Halikul Jabbar itu bahasa Yunani. Coba Bang jelaskan. Aku nggak perlu yang ribet banget lah masalah transisi dari Theos. Itu maksudnya di kitab mana itu? Di kitab mana itu? Alkitab Sabda. LAI yang bikin.
Ya di Yeremia kah, Yesaya kah? Enggak, Matius? aku nggak main Yeremia, aku nggak main ayat, aku main satu kata ini aja, ALLAH. Harus jelas dong di sini. Itu di kamus Alkitab Sabda, Bang. Cara carinya itu Iya, makanya itu kan mirip ayat ini terdapat di mana? Agar Ini- supaya ini jelas nggak di dalam perjanjian ayat, Pak. baru. Ya, Ini Allah nggak tadi di dalam- menanggapi kata abang yang abang bilang bahwa kata Allah itu sendiri sudah ada, dan abang menyangkut TB kami itu bahasanya Yunani. Pertanyaan aku, kata Allah ini yang tertulis di dalam Alkitab Sabda, definisi dari Allah itu adalah Al-Malik, Halikul Jabar, apakah ini bahasa Yunani? Makanya saya tanya, kitab sabda yang mana? Di kitab sabda Ini, di perjanjian lama apa di perjanjian baru? Ini, Bang, aku Kitab jelasin Sabda dulu, ini, Bang. Saya mau tanya ini di adalah sini. website Ya, yang sisi diurus Bang Woy. oleh yang Sabda namanya mana dong? Siapa yang bisa menjawab? Lagu-lagu lama Kitab mereka itu sabda Bang di Woy. perjanjian Lagu-lagu lama lama, mereka Bang apa di Woy. perjanjian baru. Gitu. Bentar bang, izin semua. Bang Woi ini bertanya kepada Bang Rangkayo. Ini di ayat berapa? Ini bukan ayat, Bang. Ini terjemahan dari Alkitab Sabda, Bang. Kamusnya, Bang. Kalau di Indonesia itu kamus KBBI namanya, Bang. Ini kamus Alkitab Abang. Iya, kalau ada terjemahannya sudah pasti diambil dari dua Dari perjanjian mana? ini, perjanjian Dari lama mana? atau perjanjian baru. Oke, di mana perjanjian lama atau perjanjian baru menjelaskan Karena saya tanya, kitab sabda ini diambil dari mana? Orang kayu langsung aja Perjanjian ke lama kontennya. atau perjanjian baru? Bilang aja kata Allah yang ada di kitab kamu cari kata Allah itu sekarang. Apa di kitab Allah yang ada di kitab kamu itu perjanjian baru, perjanjian lama? Di kitab mana? Yohanes 7 pasal 3. Sebab data kamu ini Ini kurang masalah itu, jelas. Yohanes 7 pasal 3 Kita Allah. jelaskan gitu. Yohanes 7 pasal 3 ini Allah. Coba Bang. Itu. Silakan Anda coba bahas Allah Coba, itu dari mana kamu dapat? Katanya bahasa Yunani katanya. Coba buka Mariki. Kenal kata Allah. Ya. Gini ya, Yohanes 17 nomor 3 itu. Coba Yohanes baca. 17 ayat 3. Ya. Kalau abang bilang bahasa Yunani, Theos itu bisa ada transisi datanya ada untuk ke kata Allah sendiri. Silakan abang kasih datanya ke aku di mana. Transisi data yang menyebutkan bahwa kata Theos dalam Yunani itu ada 3 penyebutan Orang untuk kayu jangan Tuhan. pakai bahasa keren, dia nggak ngerti bang. Orang-orang ini nggak ngerti. Oh iya, lupa. Perubahan. Ya, Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata Allah ini, kalau Bang cek di sini, di strong number-nya, ya, ini apa? Theos. Theos ini dalam Yunani ditranslate ke bahasa Indonesia artinya dewa. Coba Bang Woi jelaskan transisi bahasa Yunani, perubahan kata bahasa Yunani dari Theos ini ke Allah. Silakan. Gini loh, bahasa itu kan kadang-kala satu kata ada pengertiannya banyak. Satu kata itu pengertiannya banyak. Bisa merujuk ke dewa, bisa merujuk kepada Allah, bisa merujuk kepada ilah. Nah, itu yang harus Bisa Abang merujuk jelaskan. kepada sesembahan. Transisinya di mana? Definisi itu di mana? Karena bahasa itu Allah itu satu dewa. kata banyak pengertiannya. Harus Udah harus menghujat nama dimengerti Tuhan gue juga itu. dewa gitu. Allah itu dewa dulu bilang gitu. Allah itu dewa Jadi- dulu bilang. Jadi Ya Allahmu yang kita dewa harus sendiri ya. menggunakan pengertian tepatnya Dari yang mana kamu data? Sebentar inspirasi ini dari tadi nyotot banget sama gue. Coba buka itu. Gini Yang loh. lainnya diam dulu. Yang lain diam. Gue Makanya ngomong harus inspirasi nih. menggunakan pengertian tepat yang mana. Sudah pasti itu adalah Allah, bukan Udah dewa. punya Karena sanggup debat sama gue. satu kata Inspirasi. itu pengertiannya banyak. Sedikit, Dewa. Garuda Budi. Sedikit aja, sedikit. Ilah, Gini Bang Woi. Bang Woi. Aku dewa, simpel aja ilah, pertanyaan ke Bang Woi. Simpel aja. ilah, Allah. Itu pengertiannya. Abang jelaskan. Tinggal aku kita aja nih. saja Aku nggak bakal yang menyinggung lagi ke mengambil situ. kata Ini mana aja yang simpel. cocok. Kayaknya abang Gitu. lebih paham nih masalah etimologi. Tolong abang jelaskan etimologi dari kata theon dan theos. Silakan. Kata Theos itu kan Theon dan Tuhan. theos. Tuhan, Theon dan Tuhan atau theos. Tuhan. Etimologinya apa? Silakan. Kayaknya abang lebih paham tuh. Silakan. Kalau saya kalau bahasa Ibrani kan enggak terlalu paham. Itu Yunani Tapi bang, bukan Ibrani.
Iya, kalau pengertian bahasa Yunani kan Ada tiga yang ada tiga penyebutan kata Tuhan ya di dalam Yunani. Arkontas, Theon, dan Theos. Yang aku minta Theos. adalah jelaskan Theos yang etimologi dari dipakai Theon dan Theos. Theos. Saya hanya mendengar Theos, enggak ada ke Theon. Theon dan Theos. Theos kalau saya dengar. Kok Theon? Berarti abang nggak tahu? Ada tiga frasa di situ. Ada tiga Yang kita dari bahasa percaya Yunani kan itu Theos. Tuhan ada tiga. Abang nggak tahu Kalau itu. yang saya dengar Theos selama ini, yang kita imani, kata Theos itu pengertiannya tuh banyak. Ada Allah, ada ilah, ada sesembahan. Gak usah ke situ. Jelaskan aja dulu yang namanya Gitu. etimologi dari kata Theon dan Theos itu dulu. Maksudnya Baru abang bisa bagaimana? menjelaskan tuh nanti yang lain. Silakan. Nggak usah sok-sok pintar agama. Kristen kamu tuh nggak tahu apa-apa. Kau pun gak pinter, kau pun Rusia, jangan sekali kau. Oke, sebentar ya. Lu diam dulu ya. Oke, gue ngomong sama lu sekarang. Lu buka ini. Loudspeaker lu. Buka. Modal menyesatkannya kau. Udah, oke. Gue tanya sama lu sekarang. Di mana Yesus menyatakan dirinya itu adalah penebus dosa? Izin bang semua ya, di mute aja biar sama bang Putin sama bang Inspirasi aja ya, semua bang Boy ya. Ya, ini kayak di Bentar dalam ya. saya. Udah, bentar. Ya, izin Inspirasi buka. Mute lu. izin ya bang abang-abangku semua bang Boy ya. Biar bang Putin sama bang Inspirasi aja, biar yang di bawah itu dengar dapat edukasi gitu, Puas sama gua dapat sekarang. ilmu. Lanjut bang. Oke, gue tanya sekarang, lu Kristen apa? Kristen abal-abal yang lu katanya lu nggak percaya dengan apa yang dikeluarkan tadi di TL. Sekarang lu percaya sama kitab yang mana? 2003, 2023, apa 2000 berapa? Coba gue tanya dulu sama lu. Intinya aku bilang sama kau dengan Putin Rusia, agama Islam, dengar ya. Mau tahun berapapun yang kau bawa, dengar ya. Alasannya kenapa? Karena banyak penyesatan yang terjadi terhadap Bible. Contohnya, salah satu tadi sudah disebutkan Bang Woi tentang Injil Barnabas, termasuk Alkitab terjemahan yang Anda susun dari tadi itu, yang Anda banggakan itu hanya untuk penyesatan. Tunggu, jangan kau potong dulu ya. Nah, tadi kau bertanya tentang karena kamu membawa yang sudah direvisi itu, yang sudah tidak kami pakai, yang kami pakai itu yang sekarang begitu loh. Jadi tidak perlu, tunggu dulu, saya masih bicara. Anda tidak perlu mendesak kami untuk membaca revisi-revisi yang sudah tidak kami pakai itu, ya. Jadi Anda tidak berhak memaksakan itu. Intinya untuk menjawab semua pertanyaan abang tadi, tetap yang kami baca sekarang, Anda tidak boleh memaksakan itu terhadap kami. Itu hak kami, karena itu bukan iman Anda, bukan agama Anda gitu loh. Oke, sekarang saya mau tanya sama Anda, kalau Anda lebih percaya dengan yang revisi sekarang, Yesus berbahasa apa? Dan yang sekarang direvisi baru itu berbahasa apa? Terus dari mana mereka bisa menerjemahkan kitab yang ada tahun 2020? Bahas. Kenapa? Tahu dari mana revisi 2023 ini dapat datanya dari mana? Kalau bukan dari tahun yang lalu. Data itu tetap dari dasar. Intinya. Dasarnya mana? Buktinya sama saya. Hah? Buktinya dari mana? Bukti penyempurnaan dengan adanya kesempurnaan Alkitab yang sekarang. Siapa yang menyempurnakan kitab Tidak Anda perlu, itu sekarang? tidak perlu Anda membahas itu kepada saya, karena saya tidak mau Anda berbelit-belit. itu sudah menyatakan bahwa agama Anda itu adalah agama yang layak untuk mencuri kitab orang lain. Itu hak Anda. Bagaimana Anda mau mendikte agama Anda Anda mendikte seperti itu, sedangkan agama saja ada abad ke-7, sedangkan kami abad pertama. Itu saja sudah konyol. Abad yang pertama Anda yang 662 Masehi, 622 Masehi Islam hadir ya. Muhammad lahir di 500 sekian ya. Ingat itu, tidak berhak Anda mendikte kalau mau lari ke sana. Abad pertama sampai abad ke-7 sudah jauh sekali, bro. Jadi nggak usah lah. Kapan kitab Anda tertulis dari abad pertama? Mana buktinya Intinya kitab Anda tidak tertulis? dulu Mana belum manuskrip yang tahu? dulu belum berbentuk Alkitab Bible. Kamu Itu tuh masih ngarang gulungan dari tadi, kitab. ngoceh Tidak aja, ngarang, nggak ada bukti. tidak ngarang. Nggak ada bukti, nggak ada bukti. Tidak ngarang. Bagaimana ada mau menyatakan? Ini diskusi dua head to head sama saya. Mana buktinya? Bukti apa? Bukti masalah kitab Anda yang dari abad ke-1. Dulu itu tidak Bible, Di mana? tidak satu gulungan. Itu disebutkan Ngarang gulungan aja kitab. kamu tuh. Kau yang ngarang. Mana datanya? Kau yang ngarang. Yang Kau yang nggak ada- ngarang. yang nggak ada Tidak data itu yang perlu. ngarang.
Tidak Yang perlu nggak ada data buat itu data yang sama ngarang. kau. Sekarang bisa tunjukin yang ngarang Abad dia ini apa saya? intinya dasarnya abad Dasarnya pertama kekristenan, sedangkan Islam itu abad ke-7 Dasarnya dari tahun mana? Abad ke-7, 622. abad ke-1 Biar kau mana? tahu. Mana Jadi nggak abad usah lah ke-1? banyak ngomong Mana? kau. Mana buktinya? Nggak perlu lah. Percuma. Gema Islam aku tahu kau. Ku ikuti kau. Gema Islam samanya kau dengan Juma, dengan yang lain, dengan Nandar samanya kau. Jadi nggak berguna untuk menjawab kau. Karena kamu nggak bisa jawab. Terserah kau merasa tidak bisa, bukan masalah tidak bisa jawab. Tidak perlu saya menjawab. Karena dijawab pun kau akan lari juga nanti pernyataanmu. Jadi percuma sia-sia. Tidak perlu. Dari tadi pun jelas kau sudah dijelaskan sama Woi, kau larikan juga nya. Saya tidak mau konyol seperti itu. Di mana? Karena Kamu tuh data-data. kamu gemeter sekarang ngomong Oh sama enggak, saya sekarang. ngapain gemetaran dengan kamu? Nah, oke. Oh, kamu Karena aja saya keturun, mau nanya sama kamu Anda. aja antikris kau penyesat. Ngapain aku gemetaran sama kau? Roh yang dalam diriku itu adalah lebih besar. Roh dalam diriku itu roh besar, roh Allah yang sejati. Sedangkan roh yang ada dalam dirimu adalah roh iblis, roh setan, Lucifer yang sudah dicampakkan ke bumi ini. Itulah kamu, ngerti? Oke. Ngerti? Siap. Ngerti kau? Oke. Jadi gema Islam ku ikutinya kau. Nah, samanya kau dengan Nandar, dengan Juma, dengan ku ikuti. Jadi nggak perlu banyak ngomong. Oke. Sekarang Enggak, Anda katakan saya nggak perlu bahwa debat ini dengan adalah kau. Cukup, iblis. saya tidak akan melayani Anda karena Anda itu tetap saja. Kayaknya Anda Saya kayak tidak grogi. Tidak, saya tidak akan melayani karena saya tidak mau konyol. Kami mengajar, kami diajarkan tidak mau konyol ya, Udah berani tidak akan terbawa. ngomong, udah ngomong, Tidak, saya mau jawab, tidak. takutan ngoceh terus. Ngapain takut sama lu? Roh dalam diriku roh besar. Mulai gilanya tuh keluar Markus 3 nomor 21. Gema Islam, gema Islam. Izin dulu Bang Aspirasi, Bang Putin, izin dulu Bang Putin. Supaya diskusinya Batamkel, bagus. izin Bang Batamkel, izin Batamkel. Saya izin enggak Jadi, bertanya bagus sekarang. izin Gimana Batamkel ya. Kita Udah, gema Islam. dia panggung. Kita Enggak. kasih dia panggung Bang Putin. Saya nggak perlu ilmu dengan kau. Nggak perlu ilmu dengan Bentar kau. Bang Putin. Bentar Bang Putin, kita kasih panggung dia Bang Putin. Oh, iya, Lanjut iya, dulu. Ya gimana Bang Aspirasi? Biarin dia ngomong dulu, pengen tahu domonya Batamkel, saya Ya. tidak perlu untuk mengenal Tuhan yang sejati itu nggak perlu terlalu pintar. Aku bilang sama kalian ya itu. Bang, ini, Tunggu dulu, Bang, tunggu. aku batal Aku belum selesai tuh, Bang. ngomong. Aku belum selesai ngomong. Aku Ya, bilang ya. tidak terlalu pintar bukan berarti kita itu konyol atau bodoh, tidak. Tapi ketulusan. Lu mau melanggar Roma 1:22. Diam dulu lah kau gema Islam. Kan ini saya ngomong. Tadi kan dikasih ruang sama saya. Ngapain kau lari ke situ? Selesaikan dulu saya ngomong. Sebentar, Gini, sebentar, Bang, gua ya. nggak mau dengerin lo ngomong. Kenapa kalau langsung congor di situ kau? Gini, Bang. Punya satan aja yang kau gunakan gema Islam. Sama Kristen yang tidak begitu ini sama kau, biar kau tahu. Sama aku tidak berlaku gema Islam. Nggak berlaku gema Islam itu, nggak berlaku. Nggak berlaku itu. Lu stres lu emang kayak Tuhan lu stres lo. Kau tanya tadi masalah di mana Yesus. Kau baca dulu kejadian. Kau baca dulu kejadian 3. Kau baca dulu kejadian 3:15 itu biar kau tahu. Lu baca. Roma 1:22. Bacakanlah. Kau kan Gini, pintar Bang. kau. Bang, kalau ini kan masalah akidah, Bukan. masalah iman ini Bang. Udah bacakan Fatin. Bacakan Fatin. Ya, ini masalah iman Bang. Makanya di sini kalau ada data ditampilkan data, jangan Oleh sebab itu Bang, gini Bang Batamkel, ini karena Abang katakan berdasarkan iman gini Batamkel, apapun yang kami bicarakan, apapun yang kami yakini, tetap saja Putin Rusia ini yaitu alias gema Islam ini tetap akan menolak karena tidak sesuai dengan hatinya. Itu Ya, aja. Simple. mungkin dia punya data yang Itu yang begitu. urusan dia. Tapi data yang kami pegang itu tidak bisa dibantah dengan apapun. Itu hak kami. Ya kalau menurut aku karena dia punya data makanya dia itu berani mengekspresikan gitu, menampilkan gitu Bang. Makanya dituntut apa untuk menampilkan data juga. Ya dibuang aja ke laut data dia itu. Dibuang aja ke laut data di dia. bawah. Pakai data ya, nggak ngomong kayak orang gila. Ini Bang, ini room edukasi loh Bang. Roma 1 nomor 22. Ini dikatakan apa? Mereka berbuat seolah-olah mereka Bara kayu besar dulu Bang. Tegang apa gue Bang? penikmat. tapi mereka telah menjadi bodoh. Ini lu ini. Lalu di ayat 23 dikatakan di sini, mereka menggantungkan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Nah,
burung binatang ini ajaran lo. Makanya gue bilang ajaran iblis ini yang menyatakan Tuhan dengan sama dengan manusia. Lu jangan ketawa, lu digambar kita yang baru. Ngapain aku gentar sama kau? Ini Lanjut. mana data lu sekarang? Nah sekarang dikatakan lagi, lu katakan gue roh gue. Ternyata di kitab lu ini jelas-jelas di sini bahwasanya lu itu Batam Kel, Batam dari Kel. bintang timur. Bentar, Bang Pudin. Batam Kel. Iya, iya bang, Batam Kel, Batam Kel. iya bang. Iya udah apa Batam bang? Kel. Dengar nggak saudaraku Batam Kel? Aku Iya, mau iya, ke iya. toilet bentar ya Batam Kel. Waktu mau Iya. buat kopi bentar. Batam Kel, dengar nggak saudaraku Batam Kel? Woi kabur bang Wei terus. Bang Ya. Bang Wei itu bagus tadi itu bang. Ya, ini si manusia kampret ini dia ngomongnya tapi gue nggak pakai data gue. Gini bang inspirasi kalau bisa di yang di bawah Biarkan dapat aja dilanjutkan. edukasi. Biarkan aja dilanjutkan, Mbak. Silakan. Kalau biarkan aja lanjutkan. Ya, di sini dikatakan bahwasanya bintang timur, gilang gemilang, tunas Daud. Siapa ini? Si Yesus. Aku Yesus. Dia adalah bintang timur. Oke, coba kita buka bintang timur. Apa itu bintang timur? Ya, di Yesaya itu jelas Yesaya 14:12. Tetapi langsung gua ke bintang timur. Bintang timur itu Lucifer, Jul. Ya, Panjul, gua kasih tahu sama lo. Bintang timur. Gue pakai data men, gue nggak asal bacot sama lo, kasih tahu sama lo. Ya. Kau pakai data, tapi cara menafsirkan menerjemahkannya itu lari dari substansi. Paham? Itu kesalahanmu. Mana sok tahu lah substansinya mana buktikan datanya. Mana Kau tuh data lu? bilang substansi ngerti. Yang kau bacakan Mana itu data lu? dari Substansi cara dari kau mana lu menerjemahkan dapat? gitu. Kau bintang timur, aku paham. Substansi Kau mana arahkan lu? bintang Mana timur substansi itu mana tentang dari tujuan ke si Lucifer. Jelas Mana kamu Lucifer? mengalihkan substansinya. Aduh, udah lagi sama Islam. Lu ketakutan, lu jangan kabur dong. Ngapain aku kabur? Udah aku bilang, ngapain gentar sama kau? Kau tuh manusia biasanya. Kau nggak makan batu, nggak makan apa kok. Wikipedia jelas, nah di sini jelas. Lucifer. Nggak ngaruh itu Putin. Nih. Yesus. Nggak ngaruh itu Putin. Ini. Iya bang Wei. Nggak ngaruh itu Putin. Lucifer. Yesus atau Lucifer. Jadi Tuhan lu tuh Lucifer, iblis. Yang lu katakan dia benar roh. Ya. Tuhan boleh Lucifer. Iblis. Lalu di kitab Markus Kau pasal lah roh iblis. Bagaimana kau mau menjustis dan mendikte kami? Kau yang terbelakang kok. Udah Iya terlalu jauh kok. ada yang mau disampaikan bang Wei. bintang timur itu iblis. Iya. Bang, bentar bang Putin ya. izin, Bang Putin. Itu kan Ya, plesetan yang kau buat. Plesetan yang kau buat. Bang Wei. Silakan bang Wei. Ya. Iya. Kenapa di dalam Alkitab bintang fajar ini digelarkan kepada iblis dan kepada Yesus? Iya. Karena iblis ini ingin menyamai seperti Allah. Ya, kemudian Tuhan Yesus ini dikatakan bintang fajar karena dialah ini adalah terang. Akulah terang dunia. Di mana gelar yang paling cocok disebut terang ini adalah Yesus Kristus. Karena dua tokoh ini mereka bersaing ingin menjadi penguasa. Di sini disebut Yesus Lucifer dalam pemahaman Alkitab. Makanya Alkitab menggunakan bintang fajar ini untuk Yesus dan iblis. Gitu. Mungkin bisa dibantah bang Rangkayo. Bisa dijelaskan itu bang Rangkayo tentang Bible itu bang Rangkayo. Boleh aku jelasin masalah itu? Tapi aku nggak mau ngomong sama Bang Wei lah. Tapi izin bang Inspirasi ya, ini bang Wei sama bang Rangkayo aja dulu bentar ya. Kemudian Lanjut. dulu. Sebentar lagi lah. Soalnya Woi sudah mengantuk ini. Oh iya. Tadi kan saya mau melanjut atas diskusi saya dengan akal sehat, di mana akal sehat tidak bisa memberikan bukti yang kuat dalam Al-Quran. Mana akal sehat? Gak ada orang di sini bang. Salah orang itu. Gak nyambung lagi ya bang. Iya. Biarkan aja lah dulu. Kan lo yang ngomong, nggak usah dibantah. Diam aja lah dulu. Dibantah oleh kalian yang masih tinggal di sini, ya kan?
Kalau tadi dari akal sehat tidak bisa membuktikan bagi seorang woi bahwa Ismail itu seorang nabi, di mana dia mengatakan tentang surat Maryam. Di surat Maryam di sini bunyinya seperti ini. Kita baca pelan-pelan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam Al-Quran. Nah, jadi ayat ini Allah memerintahkan kepada Muhammad agar supaya menceritakan kisah Ismail di dalam Al-Quran. Menceritakan apa? Menceritakan bahwa Ismail ini adalah seorang nabi. Kalau kita melihat latar belakang kehidupan Ismail di masa lalu, sesuai dengan Al-Ankut ayat 12. Mana lagi itu? Al-Ankabut. Diam aja lah. Gak usah banyak ngomong. Tunggu dulu, jangan dulu panik lah. Gak panik Kalau bang, kita penyebutan lihat abang dari tadi latar salah belakang terus. tentang Gitu Ismail, loh. ya. Ente kan diam aja, nggak bisa. Ente diam aja lah. Diam dulu, ini diskusi loh. Kalau kita melihat latar belakang tentang Ismail di surat Al-Ankabut ayat 27, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Mana kata Ismail sebagai nabi? Nah inilah Latar bodohnya. belakang Ismail sebagai nabi mana? Dalam itu kitab Tadi Al-Kabut. saya udah jelasin nama Ya, arti kita Al-Kabut, Kau aja yang pintar terus. Kau aja yang pintar terus. Sudah bodoh merasa pintar kau. bertentangan, Diam lo. Inspirasi gua kasih tahu lu, bertentangan, bro. Bentar. Bertentangan. Itu Ishak Yakub dan Yahuda itu semuanya Ishak Yakub itu keturunan dari Yahudi, dari Ishak. Ismail bukan keturunan Ishak. Dongo, bego lu. Kita tahu. Ini Ishak dan kita keturunannya. berbicara Kau yang gugu. kenabian di sini. Lu longor. Kita berbicara tentang kenabian. Ayat itu menjelaskan Kita berbicara yang woi bahas. Ini kenabian Ismail. Terbukti apa tidak yang kita bahas? Ismail nggak ada keturunan dari Ishak, nggak ada keturunan Yakub, bego. Makanya tolol banget Ibrahim. Anak namanya Ishak, Ishak itu punya anaknya Yakub. Oh, gue jadi orang. Ya udah. Benar. Iya benar. Dan itu untuk jalur dari anaknya Ishak. Sedangkan Ismail Yang kita bahas itu kan bukan Ismail keturunan. Yang kita bahas ini. Yang kita bahas ini, apakah Ismail ini nabi yang saya mau bahas? Bego itu Ishak Yakub itu keturunan dari Ishak. Ishak itu adiknya Ismail. Lu bego lu. Ishak itu artinya Ismail. Iya. Sekarang gue tanya, usia 94 tahun Abraham melahirkan siapa? Lalu Ishak dilahirkan usia Abraham usia berapa? Ishak artinya Ismail. Ishak itu saudaranya, adiknya Ismail. Apa? Adiknya Ismail. Sekarang gue tanya, lahirnya tahun 94 usianya Abraham itu ngelahirin siapa? Lalu pada usia 100 tahun Saya tahu. Abraham melahirkan siapa? Ishak itu adiknya Ismail. Saya tidak membahas tentang adiknya. Dan siapa? Saya bahas Ibrahim itu tentang melahirkan kenabian. Rusia ngomong kau. 94 tahun itu melahirkan siapa? Istrinya itu. Jangan dulu melebar, saudara-saudara. Lu juga ngelebar bang, kita bahas Lucifer lu lari ke situ. Lo juga melebarnya Di sini ya. kok kau melebar. Apa benar Ismail ini nabi? Ini nabi. Yang Ismail bukan anaknya Ishak. Ismail itu abangnya Ishak. Saya tidak membahas abang. Dikatakan Saya Ishak membahas punya anak apakah benar Ismail ini nabi menurut Al-Quran. Sekarang gue tanya sesuai dengan ayat yang lu baca di alam. Ishak punya anak siapa? Yakub. Betul nggak? Yakub. Betul nggak? Yakub punya anak Iya, siapa? Yakub. Yakub punya anak siapa? 12 suku bangsa Israel. Belum banget. Di situ ayat itu siapa? Di situ tadi ayat yang di sana yang 27 itu Yakub apa ya? itu memiliki 12 suku bangsa Israel, anak-anak Yakub. Yakub itu sebutan Apakah Ismail itu termasuk anaknya Ishak? Bego. apa? Di situ Ismail nggak masuk ke situ. Ismail itu bukan anaknya Ishak.
Ibrahim punya Makanya, anak Ishak punya anak makanya Yakub. karena Ismail ini bukan dari Ishak, itu berarti dia ini bukan Nabi Ismail ini. Karena keturunan itu punya Ismail. anak Ismail. Bego lu ajarannya. Sekarang gue tanya lagi, usia 94 tahun Abraham lahir itu punya anak siapa namanya? Dan usia 100 tahun Saya tidak membahas kelahiran di sini, Bapak. Nah, sekarang gue Jangan tanya, ngeyel kamu. apakah Ishak itu punya anak yang namanya Ismail? Tidak ada. Kenapa nggak disebutin di situ? Itu silsilahnya Ishak, begong. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anaknya Yakub. Begitu maksud ayat itu. Gini, saya ulang ayatnya ya. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian. Dan kami menjadikan kenabian. Ishak itu Ibrahim punya anak Ishak. Kenabian ini hanya berasal Ibrahim dari punya anak. Ibrahim, Ishak dan Yakub. Iya, Ishak Yakub Ayat ini. itu nabi. Nah, sekarang Iya. Ismail itu siapa? Anaknya Ibrahim bukan? Tapi Jawab. anaknya Ibrahim memang. Tapi Apakah dia kenapa? anaknya Ishak? Kenapa nggak disebutkan Ismail di situ? Memang benar Ismail itu anak dari Ibrahim. Lalu kenapa Ismail ini tidak disebutkan Karena namanya di itu dalam silsilahnya Al-Qur'an? Itu menunjukkan bahwa jalurnya dari Ibrahim, Ishak, Yakub. Ismail itu ada jalurnya lagi yang lain. Harusnya terus begini. Bang Wai, Bang Gema, itu ada yang di bawah TP untuk Quran surat 19 Gini. Iya, Jangan iya, dulu. tahu. 1954 tahu. Kita Itu belum surat selesai Maryam ayat 54 tentang masalah Ismail jadi surat nabi. Al-Ankabut ya. Kamu mengatakan Ismail ini Kamu kan gini ya, gue kasih tahu sama anak kamu. dari Sebentar. dari Ibrahim, Woi, ya kan? biar enak lu Kamu mengatakan Dengar gue ngomong dulu. Ismail diam dulu. ini anak dari Ibrahim. Lalu kenapa cuma Ishak yang disebutkan? Emangnya ibunya satu dengan sama Ismail? Ishak. Lari-larinya ke ibunya lagi. Loh, sekarang Ishak itu punya ibunya namanya Sarai. Kalau nama Ismail tidak disebutkan dalam daftar kenabian, itu berarti dia itu bukan nabi. Ini benar-benar. Yes. Di dalam Al-Kabut Gue tanya sama lu. Di dalam surat Al-Kabut ayat 27, daftar Nama Ismail tidak disebutkan sebagai nabi. Yang disebutkan sebagai nabi ini hanya Ishak. Ya, Hanya Ishak. Ismail siapa? Anak dari Ibrahim. Hanya Ishak. Lalu yang diangkat, Tidak yang tertulis. diberkati di dalam Tidak kitab itu tertulis yang menjadi raja-raja nama siapa? Ismail di sini. Yang menjadi raja-raja siapa yang diberkati itu siapa? Raja tuh, tapi bukan Waktu nabi. itu Ishak udah Yang lahir. saya bahaskan nabi di Sekarang sini. mau nanya sekarang, apakah Ishak waktu lagi ada perjanjian kekal itu Ishak udah lahir? Apakah woi lagi membahas Apakah ada raja, perjanjian saudara-saudara? kekal yang diangkat oleh Tuhan untuk diberkati sebagai raja-raja di dunia ini? Apakah Ishak udah woi lahir? lagi Di berbicara Kejadian tentang 8 raja-raja, saudara? Sok tinggi bahasa lu, boy. Saudara-saudara, Sekarang saya apakah mau woi nanya lagi sama kamu. membahas raja? Kenapa kamu bicarakan tentang Ishak dan Yakub? Saya membahas nabi di sini, saudara. Iya, Ishak dan Yakub. Jangan kamu ngeyel dengan woi. Ishak itu punya anak namanya Yakub. Ibrahim punya anak yang namanya Ishak. Ishak punya anak yang namanya Yakub. Itu cucunya. Enggak gini Guru Budi. Dari Dia aliran ini Ishak. mau lari dari pembahasan Guru Budi tadi masalah Lucifer. Jadi dia ngotot di situ. Lari, jangan berasumsi. Itu asumsi itu. Udah lalu. Asumsi kau, Kai. Asumsi kau. Iya, lu pikir PP lu sama Bicara gua data di surat Bang Woi, 21:12 itu untuk jawab itu, Bang Woi. Dibacakan aja Bang Woi. Kejadian 21 itu ayat 12. Tunggu, sabar. Saya ulangi lagi lah supaya kalian punya telinga bisa dengar. Di surat Al-Ankabut ayat 27. Itu silsilah si Ishak, Konyon. Itu tidak tercerah sebagai Ibrahim, nabi. Ishak